Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu yang berada di lingkungan pada salah satu negara. Di sini saya memilih negara Thailand. Ada berbagai macam masalah lingkungan di negara Thailand. Salah satunya yaitu masalah limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri. Orang Thailand per kapitanya menghasilkan 1,14 kg limbah padat per harinya, yang mana hanya 50% yang dapat terurai secara hayati. Departemen yang menangani hal tersebut itu pun menyerukan bahwa hanya 75% dari limbah padat yang berada di negara tersebut yang dapat dikelola dengan benar, dibuang dengan benar, atau dapat didaur ulang kembali. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah padat yang berada di negara tersebut, hingga pemerintah Thailand mengatakan pada penduduknya untuk tidak mencampakkan sampah. Apabila ada yang mencampakkan, akan dikenakan denda. Namun seruan dari pemerintah tersebut hanya dianggap angin lalu oleh penduduk di Thailand. Per tahunnya atau setiap tahunnya, limbah yang dihasilkan di negara tersebut semakin lama semakin meningkat. Apalagi di musim wabah COVID-19 ini, yang semuanya mengharuskan orang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, atau melakukan segala aktivitas dari rumah. Dan hal tersebut pun mampu menambah atau meningkatkan jumlah limbah yang ada, dikarenakan kebanyakan dari mereka memesan makanan dari luar dan ke rumah, dan itu kantong plastiknya akan menumpuk. Nah, karena kebanyakan kantong plastik yang sudah menumpuk, jadinya pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan untuk melarang setiap toko menggunakan kantong plastik atau memakai kantong plastik, baik itu di toko besar maupun di toko kecil. Hal tersebut bertujuan agar penumpukan yang terjadi pun tidak semakin besar. Lalu dalam peran pengelolaan limbah di negara itu pun itu terbagi menjadi dua, yaitu secara pemerintah pusat dan secara pemerintah daerah. Dan setiap pemerintah tersebut pun memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk pemerintah pusat, mereka bertanggung jawab untuk mendorong regulasi kebijakan dan standar. Sedangkan untuk pemerintahan daerah, mereka bertanggung jawab untuk mengelola sampah tersebut di dalam pemerintahannya. Karena di negara tersebut dilarang untuk menggunakan kantong plastik, jadi saya pernah membaca artikel bahwa ada salah satu atau beberapa penduduk di negara tersebut yang menggunakan alat selain tas untuk membawa belanjaan mereka. Saya pernah melihat atau membaca ada yang menggunakan troli untuk mengangkat pasir. Mereka menggunakan itu untuk membawa belanjaan mereka. Selain itu ada yang menggunakan karung beras dijadikan tas sebagai wadah tempat belanjaan mereka. Masalah limbah yang ada di negara tersebut memang harus cepat untuk diatasi, karena jika tidak cepat untuk diatasi akan berakibat buruk atau sangat buruk bagi mereka sendiri, karena limbah padat yang dihasilkan di negara tersebut sebagiannya ada masuk ke dalam laut, dan jika masuk ke dalam laut, hal tersebut akan mencemari lingkungan laut termasuk di dalamnya. Dan hal tersebut pun akan merugikan mereka, mulai dari mereka akan kesulitan mendapat ikan atau berbagai makanan lainnya. Selain itu, limbah padat yang bertumbukan itu juga mengakibatkan rusaknya kualitas udara, air, dan tanah. Pokoknya semuanya kembali lagi itu yang dirugikan di sini diri mereka sendiri. Mereka yang melakukan, maka mereka sendiri yang akan merasa rugi. Jadi sebaiknya hal tersebut harus cepat ditanggulangi dengan bisa melakukan daur ulang, memilah sampah yang mana yang bisa didaur ulang sama yang tidak. Jadi bisa dilakukan upaya
bagaimana caranya sampai tidak bisa berulang ini bisa musnah gitu, atau bisa berkurang, sehingga kehidupan mereka pun nyaman jadinya, tidak ada yang merasa dirugikan di sini, baik itu lingkungan maupun manusia. Selain itu, di Thailand ada beberapa energi yang mereka gunakan untuk pembangkit listrik. Ada tenaga surya, tenaga angin, tenaga uap. Yang saya tahu itu untuk tenaga uap mereka menggunakan batu bara. Namun batu baranya pun masih ada yang diimpor masih ada yang didatangkan dari luar, yaitu salah satunya dari Indonesia. Jadi batu bara yang mereka gunakan untuk tenaga uap itu berasal dari negara Indonesia. Untuk tenaga angin mereka menggunakan kincir angin dalam pembangkit listriknya. Kalau untuk tenaga surya mereka menggunakan cahaya matahari secara langsung. Nah, di Thailand ada energi yang terbarukan, yaitu biodiesel. Mereka menggunakan biodiesel yang bahan utamanya yaitu kelapa sawit untuk pembangkit listrik. Nah, hal itu dilakukan katanya karena untuk menurunkan kerugian dari kelapa sawit sebanyak 190.000 ton. Kalau nggak lupa ya segitu, sebanyak itu. Jadi mereka menggunakan kelapa sawit, minyaknya untuk tenaga pembangkit listriknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang sekiranya kurang pas atau tidak tepat, mohon dimaafkan. Ada satu quotes dari saya. Jadi manusia itu jangan terlalu haus akan perhatian, karena bukan dirimu saja yang perlu diperhatikan, lingkungan pun juga butuh diperhatikan dari manusia yang sering mengacuhkannya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.